Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali untuk membahas kitab Suluk Linglung. Kali ini kita sudah masuk dalam episode yang ke-24 dan kita akan membahas bait yang ke-13 dari Pupuh Dandang Gulo yang ada di dalam kitab Suluk Linglung. Bait ini berisi tentang hakikat nafsu amarah dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Semoga dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk menemukan hakikat diri. Sahabat Ngaji Wali, konten video ini merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung berdasarkan beberapa referensi. Dan mungkin sahabat sekalian memiliki pandangan yang lain. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran, jangan lupa untuk menyampaikannya dalam komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan pada saat kami update video terbaru yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi sahabat sekalian. Monggo kita mulai saja bait yang ke-13 dari Pupuh Dandang Gulo. Iya iku ati kang ngedani, ambuntoni marang kabecikan, kang ireng iku karyane. Dene kang abang iku iya tuduh nepsu tan becik, sekabehi pepinginan metu saking iku. Panas baran papinginan ambuntoni maring ati ingkang ening maring kawekasan. Artinya, itulah hati yang menghalangi, menutup kepada kebijakan. Yang demikian itulah pekerjaan si hitam. Sedang yang berwarna merah itu menunjukkan nafsu yang tidak baik. Segala keinginan nafsu keluar dari si merah ini, mudah emosi dalam mencapai tujuan, hingga menutup kepada hati yang sudah jernih tenang menuju akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Sahabat Ngaji Wali, nafsu amarah ini merupakan muntahan sifat amarah melalui rasa marah, emosi dan kekecewaan terhadap apa yang menimpa diri manusia. Nafsu ini membuat seseorang menjadi tidak tenang, sehingga perilaku yang ditimbulkannya menjadi tidak layaknya manusia. Nafsu amarah ini terkadang membuat manusia berperilaku di luar batas, seperti halnya binatang buas, bahkan kadang bisa lebih buas daripada hewan. Nafsu amarah adalah jiwa manusia yang ingin memenuhi kehendak hawa nafsu dalam segala bidang kehidupan, sehingga tidak menghiraukan kaidah-kaidah agama. Misalnya saja bersifat takabur, loba, tamak, kikir, senang menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Nafsu ini sering mengajak dan mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Nafsu amarah bisu dimiliki oleh setiap orang, baik dia orang mukmin maupun orang non-mukmin atau kafir. Nafsu ini dapat menguasai seluruh jiwa dan raga karena adanya dorongan dari setan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratan bisu illa ma rahima rabbi
Inna Rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Kadang bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan nafsu amarah bisu adalah nafsu dalam artian secara umum. Penggunaan istilah nafs sebenarnya dapat disamakan dengan istilah jiwa. Meskipun ada pula yang menyamakan antara istilah jiwa pada ruh, akan tetapi penggunaan istilahnya pada jiwa ini lebih populer menggunakan nafs. Sedangkan amarah secara harfiah artinya adalah banyak memberikan perintah. Adapun lafaz nafs juga mengandung makna kehendak atau tawiyah dan sanubari atau dhamir. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Adapun istilah nafsu amarah bisu ditemukan pada pemahaman lafaz nafs dalam makna bahan atau mahiyah manusia bersamaan dengan nafsu lawamah dan nafsu mutmainah. Nafsu amarah oleh Serat Sasongko Jati dianggap berasal dari api dan bertempat tinggal di dalam darah serta tersebar di seluruh tubuh manusia. Amarah memiliki sifat merindukan dengan sangat, kemudian lekas marah, kemudian garang, juga jahat. Nafsu amarah ini adalah watak yang disertai dengan gairah, kekuatan, kemauan, dan bertahan. Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa manusia itu pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah manusia ketika dilahirkan adalah dalam kondisi tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan manusia memiliki potensi dasar yaitu ketaatan pada Allah. Atau dengan kata lain, manusia memiliki kecenderungan pada kebenaran. Hal ini telah mengindikasikan bahwa sebetulnya manusia memiliki kemampuan untuk dapat membedakan antara kebenaran dan kejahatan. Hanya saja kondisi lingkungan yang melingkupinya suatu saat dapat membelokkan manusia pada jalan kesesatan yang mengarahkan pada tindakan kejahatan sehingga keluar dari wujud aslinya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu amarah adalah jiwa yang menyerah dan patuh kepada kemauan syahwat dan mempertaruhkan ajakan setan, tidak mampu membentengi diri untuk menolak pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena sesungguhnya pada jiwa manusia memiliki jiwa kebinatangan yang pusatnya adalah perbuatan. Jadi, meskipun pada dasarnya manusia itu terlahir dalam keadaan suci atau fitrah, namun ia juga memiliki potensi untuk salah. Untuk itu, agar dapat mengaktualisasikan fitrahnya, manusia perlu memahami dan menguasai potensi salah atau kekurangan yang ada pada dirinya. Potensi keunggulan yang dimiliki oleh manusia memberikan kemampuan pada dirinya untuk dapat membedakan antara kebaikan dan kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk mengaktualisasikan diri. Struktur watak yang baik itu dapat menguasai kecenderungan-kecenderungan atau dorongan-dorongan emosional dan biologisnya atau nafs. Marah yang terkendali adalah salah satu contoh dari nafsu amarah. Saat seseorang didominasi oleh nafsu amarah, maka ia akan cenderung pada kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang rendah. Jika dorongan-dorongan atau kecenderungan-kecenderungan tingkat rendah ini tidak terpenuhi atau tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit mental dan menjauhkan diri dari proses menuju aktualisasi diri atau fitrah. Nafsu amarah selalu mendorong diri manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani dan kesenangan kepada kejahatan. Paling tidak dorongan kejahatan itu mengarah kepada 3 hal besar, yaitu syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, maka akan melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian syahwat dari kesenangan terhadap seks ini akan melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinaan, pemerkosaan, penyimpangan seks. Bahkan hanya karena soal seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Kemudian syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Ini akan melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, tirani, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya mereka menindas siapa saja yang akan menghalang-halangi kekuasaannya dengan menghalalkan berbagai macam cara. Sahabat Ngaji Wali, demikian hakikat nafsu amarah. Semoga informasi ini dapat dijadikan referensi atau tambahan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Terima kasih sudah mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.